Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sagen Agro Channel. Terima kasih Sohib Agro yang sudah berlangganan di channel ini dan selalu mendukung kami. Bagi sohib agro yang belum berlangganan di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa klik like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Agro, salam sejahtera buat kita semua. Tetap dengan narasumber yang sama, yaitu Bapak J. Purlawi. Tetapi di konten kali ini kita akan membahas mengenai jamur Ganoderma. Oke, Sohib Agro, jadi silahkan ikuti terus video ini agar Sohib Agro tidak gagal paham tentang penjelasan kita. Apa sih Ganoderma dan bagaimana ciri-ciri serta mengantisipasi jamur Ganoderma? Karena jamur Ganoderma ini adalah jamur yang cukup berbahaya kepada tanaman kelapa sawit kita. Oke. Nah, untuk itu kita tanyakan langsung kepada narasumber kita, yaitu Pak J. Purlawi. Pak J. Purlawi, apa sih itu jamur Ganoderma? Jamur Ganoderma itu ya itulah penyakit yang paling menakutkan untuk tanaman kelapa sawit. Karena sampai dengan sekarang untuk namanya Ganoderma itu belum kita jumpai untuk obatnya. Ya yang paling bisa ya kita lakukan antisipasi. Antisipasi ya Pak ya? Iya. Nah, kalau misalnya ciri-ciri tanaman kelapa sawit yang terserang oleh Ganoderma itu bagaimana? Ciri-ciri visual dari tanaman kelapa sawit itu sendiri Pak? Kalau dari visual ya pertama dari daun lah kita lihat lebih mudah dia. Dari daun itu biasanya tajuk itu lebih dari satu dia nggak membuka, dia datang lagi tajuk dia nggak membuka, datang lagi tajuk nggak membuka, dia itu ciri-ciri utamanya. Kemudian pelepahnya itu juga warna daun itu dia sedikit agak menguning, memucat. Pelepah itu pun makin memendek, daun-daunnya itu pun makin menguncup gitu. Nah itu dia nampak itu secara visual. Kemudian kalau lebih apalagi kita perhatikan batangnya juga, itu fruiting bodinya itu keluar bentuk jamur, dia nampak, dia itulah dia ciri-ciri. Oh, itu ciri-cirinya tadi ya, yang terlihat jelas secara visual itu ada 3 Pak ya. Yang pertama tadi itu tajuk tanaman itu dia menguncup, dia tidak mau membuka. Iya. Yang kedua itu untuk pelepah dia memendek. Tidak seperti normal, Iya. panjang dia Pak ya. Iya. Ya lalu dia daun-daunnya juga tidak memanjang. Betul. Baru yang ketiga itu dia terlihat di bonggol-bonggol tanaman itu puting bodinya. Iya. Jamur yang berbentuk seperti jamur kuping dia Pak ya. Betul. Oke. Nah, apa sih Pak sebenarnya yang kita ketahui tentang penyebab dari jamur Ganoderma ini sendiri? Ya jamur penyebabnya memang sudah ada kian di tanah itu, makanya biasanya kalau tanaman itu dia sampai misalnya TU sampai 3 kali itu biasanya rentan terhadap serangan jamur, karena memang di tanah itu pun kan disitulah di situ penyebarannya. Oh, patogennya Patogennya gitu itu, iya. Oke, berarti tadi Bapak sebutkan TU sudah sampai 3 kali. Nah, kalau masih dia belum pernah TU nih, tanamannya masih kelapa sawit masih perdana ditanam, itu masih belum rentan Pak ya dengan Ganoderma ya. Betul. Tetapi TU mungkin ya kalau sudah TU tanaman kedua kali mungkin di situ sudah mulai rentan. Sudah mulai Pak ya. Apalagi sudah sampai tahap 3 kali ya. Generasi ketiga dia lebih rentan. Oke, jadi pernah kita lihat juga salah satu perusahaan ya, itu dari tanaman kelapa sawit mereka replanting dan konversi ke tanaman karet. Ya. Itu apakah ada pengaruh untuk penghilangan atau menghilangkan ini? Betul. Ada Jadi pengaruhnya Pak ya? sama itu, sebaliknya juga seperti itu. Karena kan kalau Ganoderma ini kan jamur merah, jamur akar merah dia. Jadi untuk menghilangkan kita satu siklus tanaman kita. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah.
Kita satu siklus tanaman dia kita TK, tanaman konversi ke karet atau ke kakao. Nah, jadi karet pun gitu, dia kan ada jamur akar putih. Untuk menghilangkan apanya ya satu generasi tanaman kita konversi dia ke sawit, seperti itu dia. Oke, berarti tapi sebagian petani juga ataupun perkebunan itu kan tidak konversi ke tanaman lainnya, tetap dia tanam ulang juga kelapa sawit tetap. Nah, kalau mereka sudah tahu ketika tanaman berikutnya akan ada kendala-kendala Ganoderma, biasanya mereka kasih apa nih Pak? Perusahaan-perusahaan kasih apa? Trichoderma. Oh, sejenis trichoderma dia ya? Trichoderma, itulah dia sebelum ditanam, waktu membuat lubang itu di lubang itu kita siram pakai trichoderma. Oh, Itulah salah satu mengantisipasi jab itu tadi. itu tadi ya? Iya. Oke, nah kalau misalnya ada petani kita nih Pak yang sudah terserang oleh dari jamur Ganoderma tadi, gimana sih pengendaliannya Pak? Kalau dikendalikan sudah, pokok itu udah pasti terserang. Tapi untuk supaya jangan menyebar, ini perlu diisolasi. Kemudian jagalah, jangan sampai ternak-ternak berkeliaran di sana, karena ternak itu salah satu penyebar yang paling cepat lagi, karena diinjakannya itu kan kena ke akar, nanti dia pindah ke sana, berpindah ini jamurnya ke sana. Spora-sporanya lengket. Spora-sporanya gitu ya? lengket di kaki. Oke, berarti saya pikir tadi ada pengaruh dari kotoran ternak itu sendiri, ternyata bukan ya, dari Bukan itu, injakannya injakannya ya? itu. Oke, berarti kalau begitu dari pekerja itu sendiri juga rentan membawa penyebaran dari Ganoderma Pak ya? Bisa jadi, Bisa tapi jadi, kan ya. artinya kita sebenarnya kan antara penampang kaki kita ini kan lebih lebar, sehingga nggak terlalu dalam kita memijak ke akar yang terkena. Apalagi kita ini kan pakai alas kaki lagi, jadi sehingganya kan di permukaan ini kita nggak terlalu dalam menginjaknya. Jadi kalau ternak itu kan dia bobotnya sama penampang kakinya itu kan lebih tajam, sehingga lebih bisa masuk ke akar, menyentuh akar yang terserang gano tadi, itulah sporanya bisa berpindah ke tanaman berikutnya. Oke, tadi Bapak sebutkan itu cara pengendaliannya itu dengan menggunakan parit isolasi Pak ya? Iya, parit isolasi. Itu bagaimana maksudnya parit isolasi itu Pak? Parit isolasi itu artinya kan supaya ini akar ini kan makin memanjang nih. Begitu kita potong, ini kan akar yang terserang tadi nggak lagi nyebrang ke sana, sehingga tidak menyentuh akar tanaman yang lain, seperti itu. Oke, itu parit isolasinya kira-kira ukuran berapa kali berapa itu Pak? Parit isolasi. Nah, kalau isolasi itu lebarnya ya minimal 60 sampai 100 cm. 1 meter Pak ya? Nah, dalamnya 1 sampai 120 cm. 1 sampai 120 cm. Nah, itulah ukuran dari parit isolasi. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Oke, jadi karena itu adalah kelapa sawit adalah tanaman yang akarnya serabut, Iya. jadi Nggak terlalu dalam. tidak terlalu dalam Pak ya. Oke, jadi Sohib Agro juga sudah bisa mendengarkan tadi mengenai salah satu pengendalian dari jamur Ganoderma. Yang pertama itu tadi bisa kita menggunakan bahan secara biologis kayaknya Pak ya, karena menggunakan trichoderma ya. Iya, trichoderma. Secara biologis yaitu menggunakan trichoderma, dan yang kedua itu kita harus menggunakan parit isolasi. Oke, kalau yang sudah terserang parah nih Pak, kira-kira apakah kita cukup parit isolasi saja tanpa membunuh tanaman itu atau gimana? Bisa, sebenarnya kadang-kadang ada bisa sembuh dia, bukan sembuh, bertahan hidup. Jadi kan ada biasanya itu terserang itu ngeroang dia, tutup pakai tanah, dibumbung dia, dibumbung. Nah, dibumbung. Cuman kan hak kita untuk membumbung itu kan udah nggak ekonomis lagi sebenarnya. Kalau dalam skop besar kita punya, kalau 1-2 pokok bisa lah kita timbun. Bisa ditimbun sebenarnya. Jadi kalau dibunuh ya nggak dibunuh pun mati sendirinya itu. Kalau tidak dibunuh mati sendiri. Ya. Tapi usahakan ya spora-sporanya ya terkendali. jadi kalau misalnya kita biarin, apakah tidak ada rentan nanti spora-sporanya itu bakal menular ke tanaman lain Pak? Ya pasti sih. Pasti. Pasti. Apakah kita tidak bakar atau gimana kira-kira? Dibakar tapi kita nanti kena undang-undang zero burning nanti. Ini masalahnya kan di situ. Kita kan ada undang-undang zero burning. Jadi ya kalau memang tega ya udah disuntik mati aja.
Disuntik mati ya. Iya, disuntik mati pakai glifosat, dibor, matikan pokoknya dia kan. Otomatis spora-spora itu tidak akan menghisap sel-sel dari tanaman, jadi Betul, mati sendiri dia. mati Pak, ya? sendiri dia. Berarti kalau tanaman yang sudah terserang ini tidak bakal bisa kita sembuhin Pak ya? Kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan. Cuman untuk bertahan hidup dia masih kita bisa pertahankan. Itu tadi cara membumbung supaya jangan menyebar, kita isolasi, hindari ternak. Nah, itulah paling cara-cara kita. Berarti kalau sudah tidak bisa dihindari, kita harus mengantisipasi tanaman-tanaman yang lain ya. Betul. Oke. Jadi ini pertanyaan saya terakhir nih Pak. Bapak tadi pernah menyebutkan tadi itu menggunakan antisipasinya menggunakan dari trichoderma, Betul. bahan aktif trichoderma. Itu pengaplikasiannya untuk kelapa sawit yang sudah terserang itu, apakah tanaman yang terserang saja atau keseluruhan secara global, hanya spot-spot atau secara global kita menggunakan trichoderma tadi Pak? Kalau trichoderma sebenarnya itu kan sebenarnya digunakan pada saat mau menanam. Oh. Saat mau menanam, jadi seluruh lubang itu dikasih trichoderma. 300 sampai 500 gram per lubang. Per lubang, jadi bukan per pokok dia. Oke, jadi kalau misalnya yang sudah terserang nih Pak, sudah misalnya katakan tanaman kita sudah TM semua nih Pak, tiba-tiba dia terserang nih, kita lupa memberikan trichoderma tadi, apakah masih sempat kita berikan untuk pengendalian? Sempat, cuman dia kurang efektif karena kan sifatnya trichoderma ini kan dia berbentuk, ini kan makhluk hidup sebenarnya. Iya, mikroba. Mikroba. Jadi kalau mikroba kita buat di ruang terbuka ini kan artinya efektivitasnya itu sangat kecil. Kan makanya ditaruh di dalam lubang supaya di dalam lubang itulah bekerja lah mikroba ini tadi. Kalau di luar dia ya bisa, cuman kan kurang efektif lah. Oh, gitu ya. Lebih efektif dia ketika dalam lubang itu kalau trichoderma. Tetapi kalau sudah terserang pun untuk pengantisipasinya tidak salah kita Tidak gunakan salah. dengan trichoderma Iya. untuk mencegah penularan ke tanaman lainnya. Betul. Oke. Terima kasih buat Pak J. Pelawi atas informasinya. Mudah-mudahan informasi kita kali ini bisa memberi atau membantu sedikit penjelasan tentang Sohib Agro, khususnya petani kelapa sawit yang saat ini mengalami kendala-kendala serangan dari jamur ganoderma. Oke, terima kasih. Dan buat Sohib Agro yang sudah subscribe di channel ini, terima kasih. Yang belum subscribe, mohon di subscribe agar kita bisa memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.